Shalom Kingdom People, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di dalam program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight His Gift for You. Hari ini adalah edisi spesial kebangsaan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2021, dan kita percaya bahwa gereja pasti akan dapat memberikan kontribusi-kontribusi yang signifikan bagi keberadaan bangsa dan negara kita di Indonesia. Dan kami berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, dan telah bersama dengan saya pada episode spesial kali ini adalah Bapak Yordan Batara Goa. Beliau adalah anggota Komisi A, Bidang Hukum dan Pemerintahan, DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Pak Yordan. Selamat datang. Ya, terima kasih Pak Yordan telah memenuhi undangan kami, GPI Rock Surabaya, untuk bisa bergabung di acara podcast kita. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai Pak ya, tentang peranan gereja bagi bangsa dan negara. Kalau menurut perspektif Pak Yordan, kira-kira bagaimana Pak Yordan melihat kondisi negara kita akhir-akhir ini, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, jadi menurut saya memang bangsa Indonesia saat ini dalam kondisi yang sulit karena kita didera oleh gelombang kedua COVID yang luar biasa, yang tidak hanya menelan banyak korban jiwa, tetapi juga sungguh menekan perekonomian kita. Ya, jadi dan ini terjadi khususnya di Jawa, namun juga di luar Jawa. Jadi hampir terjadi merata di seluruh Indonesia, Pak ya, efek-efek yang dirasakan akibat pandemi ini, Pak ya. Ya betul. Ya. Kalau khususnya di Jawa Timur dan kota Surabaya sendiri, kalau menurut Pak Yordan, seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya, memang di Surabaya khususnya sebagai kota besar, ini memang mengalami tekanan yang berat. Meskipun data menunjukkan bahwa kondisi sekarang itu sudah jauh lebih baik dibanding minggu ketiga atau minggu keempat Juli. Jadi angka bornya itu sudah membaik, jumlah penambahan kasus harian juga berkurang drastis, tapi tetap tinggi. Ya, jadi jumlah yang dirawat itu sudah separuh dari titik puncak kita sekitar 23 Juli kemarin. Tetapi bornya masih sekitar 80%-an. Ya, tapi ini sudah lebih baik karena sebelumnya bahkan sampai di atas 100% orang harus antri di luar IGD dan lain sebagainya. Iya, Pak Yordan kalau boleh tahu nih ya, dalam misalkan kunjungan-kunjungan Pak Yordan ke masyarakat ya, kira-kira selain faktor ekonomi, kira-kira dampak apa saja Pak yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita nih Pak terkait dengan COVID-19 ini Pak? Ya, jadi COVID ini memang menekan bagi masyarakat yang bekerja digaji harian ya, misalnya pegawai-pegawai mal, ya ini mereka enggak gajian. Bagi mereka yang mencari nafkah dengan upah harian, misalnya Gojek, ya misalnya buka warung, ini juga sangat tertekan, ya. Tetapi bagi mereka yang bekerja di pabrik pun, dengan adanya mereka dirumahkan, lalu belum bisa bekerja full, itu mereka juga tertekan karena hanya menerima sekian persen gaji. Nah, ini yang banyak kemudian mengeluh ke kami. Bahkan sektor pendidikan pun ya juga tertekan karena nggak bisa bayar sekolah, kemudian dukungan pemerintah buat pendidikan juga menurun sehingga sekolah meningkatkan tarian ke orang tua siswa. Ya, jadi dampaknya ya sangat banyak begitu. Jadi bukan hanya di faktor ekonomi Pak ya, bisa ke sektor pendidikan ya, bisa ke sektor-sektor sosial juga Pak ya, dampak yang dirasakan oleh masyarakat, oleh rakyat kita Pak ya.
Iya, ini tadi siang saja saya baru dari sekolah karena ada keluhan terkait yang ijazahnya ditahan, misalnya seperti itu. Dan ketika dengar cerita memang ya dulu mampu bayar, tetapi ketika situasi menjadi sulit, akhirnya mereka tidak bisa bayar sekolah dan akhirnya ijazahnya masih tertahan. Hal-hal seperti itu yang ternyata dampaknya ya tidak hanya ekonomi saja, akhirnya ke sektor-sektor yang lain. Iya. Kalau Pak Yordan melihat memang situasi akhir-akhir ini tentu sudah jauh lebih membaik, Pak, ya, seperti Pak Yordan sampaikan tadi. Kira-kira prediksi, kalau dari Pak Yordan dan dari pemerintah Indonesia kira-kira, seperti apa, Pak, ya, ke depannya ini, Pak? Kalau kita bicara future ya, ke depan ya, yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi kalau dari sisi ekonomi misalnya, laporan pertumbuhan ekonomi kita dibanding triwulan kedua tahun yang lalu, itu naik 7%. Tapi kalau dibanding dengan triwulan sebelumnya sekitar 1 sekian %, dan kalau akumulatif masih pertumbuhan ekonomi kita tahun ini masih sekitar 3%. Tapi ini belum memperhitungkan gelombang kedua yang sampai PPKM level darurat ya. Jadi ini akan tertekan lagi dan sebetulnya kita berharap banyak sukses, kata penyelesaiannya adalah vaksin ya. Vaksin ya. Cuman problem kita sekarang vaksin-vaksin yang kita terima itu tidak semuanya dalam bentuk yang siap untuk disuntikkan, tapi masih dalam bentuk yang harus diolah dulu oleh Bio Farma. Oh iya. Sehingga Jawa Timur, Surabaya ini sangat kekurangan vaksin ya. Padahal vaksin ini kunci kita bisa keluar ya, selain kita taat prokes ya, kuncinya ini vaksinasi. Vaksinasi, ya. Pak, ya. Vaksinasi. Ya. Karena kalau sudah divaksin ya 2 kali ya, sekalipun kita tetap bisa terkena, tapi rata-rata itu fatalitasnya kecil ya, artinya rendah, Pak, ya. Ya lebih rendah dampak fatalnya itu. Ya, jadi memang vaksinasi yang harus diperkuat. Harus digenjot, Pak, ya, vaksinasi ke depannya ini ya. Iya. Selain prokes yang harus ditaati oleh masyarakat juga ya. Iya. Pak Yordan, kalau dalam konteks kebangsaan ya, menurut pandangan Pak Yordan, kira-kira apa yang bisa dikontribusikan gereja untuk situasi negara kita nih, Pak? Ya, ini waktu yang tepat buat gereja untuk juga terlibat, ya, yang melakukan apa yang bisa dilakukan. Ya, saya mendorong gereja terlibat dalam upaya untuk membantu mereka yang kesulitan. Ya, memang gereja tidak menggantikan fungsi pemerintah, tetapi pemerintah membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk juga gereja. Misalnya mereka yang kesulitan ekonomi ya mungkin ada bantuan-bantuan sosial dari gereja, mungkin membantu mereka yang isoman atau bergotong royong untuk membantu yang butuh oksigen atau plasma konvalesen itu ya. Jadi apapun yang bisa dilakukan itu saya mendorong ya ini waktunya gereja untuk terlibat. Untuk bisa terlibat ya. Meskipun juga pasti gereja sudah terlibat untuk mengurusi jemaatnya. Saya percaya itu sudah dilakukan ya untuk jemaatnya. Tetapi saya kira tidak cukup itu ya. Kita pemerintah juga butuh dukungan gereja untuk membantu yang di luar jemaat ya, untuk masyarakat ya. Ini saya kira waktu yang tepat untuk gereja lebih dalam terlibat. Selain bantuan-bantuan yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat ya, kira-kira apalagi Pak yang bisa dilakukan oleh gereja ya untuk misalkan membangun persatuan dan kesatuan dalam konteks kebangsaan itu, Pak? Ya, jadi ya tentu kalau dalam hal informasi ya mencegah hoax atau yang berita-berita yang tidak benar ya. Jadi mengedukasi jemaat ya, atau mengedukasi masyarakat dan menyemangati juga itu menjadi penting ya.
Jadi menyemangati agar tidak putus asa, agar tidak larut dalam kesedihan ketika ada yang meninggal, ketika ada yang berduka. Nah, itu saya kira juga peran penting gereja untuk membangkitkan semangat bangsa ini untuk yakin bisa kembali pulih begitu. Ya, selain tentunya juga berdoa Pak ya bagi Oh bangsa. iya, kalau itu pasti, kalau itu sudah kewajiban gereja Pak ya untuk ini ya. Kalau itu sudah pasti dalam situasi apapun, ya mendoakan bangsa dan negara, mendoakan para pemimpin pemerintahan, ya itu sudah haruslah, dan itu kan kita lakukan setiap minggu ya. Iya. Minimal tiap minggu di ibadah, saya kira itu juga sudah dilakukan oleh gereja. Ya, kalau di GPI Rock sendiri ini mungkin sekedar informasi untuk Pak Yordan, kita ada namanya posko doa gitu Pak, yang dilangsungkan tiap pagi jam 10 dan juga tiap malam jam 9 ya. Kita juga berdoa untuk jemaat, untuk bangsa dan negara. Itu tentunya juga termasuk faktor yang bisa dikontribusikan gereja begitu Pak ya. Ya betul. Ya, saya sendiri juga terlibat sebagai pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja. Kita ada doa bulanan ya setiap minggu pertama, kemudian di SKSK kita juga berdoa, dan itu bagian yang terus kita lakukan ya, dan memang doa itu jika dilakukan oleh mereka yang sungguh-sungguh berdoa, itu saya percaya hasilnya juga akan luar biasa. Ya, amin ya. Jadi tentu saja kita mengharapkan peran gereja bukan hanya terlibat ya di dalam secara internal gitu Pak ya, untuk jemaat saja, tapi bisa diperankan secara lebih luas ya bagi masyarakat ya, mungkin masyarakat sekitar ya, khususnya yang ada di kota kita ya di Surabaya. Ya, jadi mungkin sederhana begini, tiap-tiap warga gereja itu didorong untuk bisa menjadi tokoh di lingkungannya masing-masing ya, untuk kemudian ngurusi yang isoman ya, mendorong supaya kan di tiap-tiap wilayah itu ada namanya kampung tangguh gitu ya. Nah, ini peranan warga gereja ini kita harapkan menjadi motor begitu ya, menggerakkan warga sekitar untuk mau taat prokes, untuk membantu mereka yang isoman, atau memberikan informasi di mana ada vaksin, di mana ada rumah sakit yang tersedia, memberikan informasi-informasi positif dan semangat harapan. Saya kira itu peran dari warga gereja, di mana gereja juga perlu mendorong warganya untuk mau mengambil peran itu. Iya. Jadi itu hal-hal sederhana dan hal-hal praktis yang bisa dilakukan jemaat gereja Pak ya, untuk lingkungan sekitarnya, lingkungan yang paling dekat ya, mungkin di wilayahnya, di RT-nya, di RW-nya, itu bisa dilakukan secara sederhana yang paling mudah begitu Pak ya. Ya, karena kan saya percaya kok di tiap-tiap wilayah ini, misalnya di Surabaya itu masih ada grup WA RT, grup WA kampungnya, untuk perumahannya. Nah, disitulah kemudian secara personal warga gereja bisa menjadi terang, menjadi garam dan terang untuk lingkungannya masing-masing. Kalau kemudian masih punya energi yang lebih, ya bisa terlibat dalam grup-grup relawan. Dan sekarang banyak itu muncul grup-grup yang ingin kemudian berkontribusi untuk penyembuhan COVID ya, dari relawan-relawan. Nah, itu bisa terlibat sejauh mana sejauh kita bisa melakukan ya lakukan ya. Kan Pak ya, iya. Ya. Jadi justru itu adalah tugas kita untuk ini Pak ya, mensejahterakan kota ini tentunya ya, dan juga bangsa dan negara kita sebagai panggilan kita sebagai murid-murid Kristus Pak ya. Kalau saya selalu berpedoman ya di Yeremia 29 ayat 7 itu, usahakanlah kesejahteraan kota mana kamu aku buang ya, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita juga ya. Iya. Jadi ya itu, kita harus ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan kota ini, karena ya itulah perintah Tuhan buat kita. Iya,
Ya. Pak Yordan, sebagai closing statement ya, sebagai kata-kata penutup, kira-kira apakah ada pesan-pesan khusus yang akan Pak Yordan sampaikan ya, khususnya kepada jemaat GBI Rock Surabaya dan kepada rekan-rekan semuanya yang mungkin menyaksikan acara podcast kita pada episode spesial ini, Pak. Silakan, Ya, Pak. ya, saya mengajak setiap warga jemaat GBI Rock dimanapun berada, ya, ayo kita sama-sama melakukan apa yang kita bisa menjadi panggilan kita sebagai umat Tuhan yang di Surabaya ini untuk menjadi berkat, untuk jadi terang, menjadi garam buat sesama kita. Dan di saat pandemi COVID ini adalah saat di mana kita betul-betul dibutuhkan. Ya, sehingga ayo kita menjadi saksi Kristus dengan melakukan yang terbaik buat sesama kita sebagai bagian dari panggilan kita sebagai umat Kristen di Surabaya. Terima kasih. Ya, amin ya. Baik, terima kasih Pak Yordan untuk paparannya yang sungguh menginspirasi ya, memotivasi kita juga dan mendorong kita juga untuk mau berkontribusi lebih ya bagi bangsa dan negara kita Indonesia supaya segera pulih kembali dan tentunya bangkit kembali dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Pak Yordan atas nama GBI Rock Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan paparan Pak Yordan pada episode spesial kali ini. Demikian sahabat-sahabat semuanya, perbincangan spesial kita pada episode kemerdekaan kali ini dengan Bapak Yordan Pataragoa. Kiranya perbincangan ini dapat sekali lagi menginspirasi kita semuanya untuk kita bisa mengambil bagian ya lebih mungkin di sekitar kita ya bisa kita lakukan ya, dan saya percaya doa-doa kita juga perlu kita naikkan sehingga kita boleh berperan ya, berkontribusi bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih telah menyaksikan podcast GBI Rock Surabaya. Doa kami Anda tetap selalu sehat dan nantikan di episode-episode berikutnya di Kingdom Insight His Gift for You.